If you gave me one more sign, I could find a way to break through, a way to break through. Hey guys, kali ini gue mau review satu figur lagi dari McFarlane Toys. Ini adalah Superman dari Justice League. Nah, ini figur terakhir dari Wave Justice League keluaran McFarlane Toys kemarin ya. Sebenarnya masih ada si Aquaman ya. Tapi Aquaman gue masih tunda dulu belinya. Gue nunggu harga diskon aja. Karena gue agak kurang suka gitu sama headscarf figurnya. Oke, ini dia figurnya. Son of Krypton, si Superman. Dan ini dia ngambil karakternya dari aktor Henry Cavill ya. Oh ya, sebelumnya seperti biasa boxnya dulu aja ya. Nah, ini boxnya dulu seperti biasa, seperti ini. Nah, bagian belakang seperti ini, dan dia pakai foto saat pakai baju yang hitam ya. Dan di sini juga sebenarnya pakai baju hitam. Nah, kenapa gue belinya yang versi klasiknya ya, versi warna merah kuning biru gini? Karena buat gue warna yang ikonik si Superman cuma ini doang gitu ya. Dan gue bukan orang yang ngoleksi semua karakter Superman, jadi ini karakter Superman satu-satunya buat gue. Jadi tetap gue pilih warna klasiknya, merah, biru, sama kuning ya. Dan menurut gue sih cukup keren juga sih. Oke, ini bagian boxnya seperti ini. Dan dia di sini yang belum gue punya adalah si Aquaman ya. Tapi Aquaman gue tunda dulu belinya. Dan kalau harganya udah diskon, gue bisa punya budget buat beli headscarf yang lebih mirip, headscarf yang custom ya. Oke, boxnya seperti biasa. Dan di dalam boxnya seperti ini, hanya mika biasa. Dan dia nggak dapat aksesoris ya, nggak dapat aksesoris apapun. Cuma dia stand base-nya di sini beda. Biasanya cuma item satu doang, tapi di sini ada stand base buat pose dia saat terbang nanti ya. Dan seperti biasa ini nggak mau gua kopek karena gua nggak mau ngerusak boxnya. Jadi ini gua nggak bisa tunjukin ke kalian. Dan ada kartu koleksinya juga ya, kartu koleksi Superman dari Justice League versi Zack Snyder yang kostumnya warna hitam. Oke, langsung aja. Habis ini kita lihat detail figurnya. Oke guys, ini dia detail figurnya. Kita lihat dulu pertama headscarf-nya ya. Karena figur McFarlane ini headscarf-nya sih yang bikin gua takjub dari kemarin ya saat nge-review figur-figur si Cyborg, The Flash, sama si Batman. Nah, tapi kalau Superman ini gimana guys? Mirip gak sama Henry Cavill? Masih agak mirip sih ya, masih agak mirip, cuma kok ya ada beda dikit juga sih ya. Nggak seperti yang figur-figur sebelumnya yang menurut gue mirip banget. Kalau ini sih ya biasa aja sih ya, masih agak mirip sih bagian dagu, bibir mungkin ya, bagian dagu sih terutama ya. Tapi saat keseluruhannya ya kalau dari angle tertentu sih agak mirip, tapi dari angle lain bisa kelihatan nggak mirip lagi ya. Untuk headscarf-nya ini menurut gue yang paling jelek di antara 4 figur yang sebelumnya gue review. Jelek dalam artian nggak semirip ini ya, nggak semirip aktornya. Dan kemarin gue juga dapet yang rambutnya agak ini guys, agak mencong gitu. Jadi hati-hati aja kalau kalian beli figur ini. Kalau belinya nggak online ya, harus dilihat dulu ini rambutnya ditaruhnya bener atau enggak. Ini udah gue benerin ya, dan benerinnya susah juga karena harus pakai hair dryer. Terus gue harus congkel ini karena ini dilem, dan gue harus lem lagi dengan posisi yang bener. Jadi dia udah bisa rapat lagi di sini rambutnya. Tapi ini masih kelihatan bekas lem ya, nggak rapi. Dan gue juga sempat ngerusak beberapa detail catnya sih di sini nih. Tapi ya cukup oke lah, nggak terlalu kelihatan juga ya. Dan gue juga nggak suka bagian scarf ininya nih ya. Lihat lehernya jelek banget. Jadi kayak gini, kelihatan apa ya, kepisah gitu scarfnya. Ya tapi gimana lagi ya, karena dia juga rambutnya kan begini ya. Tapi menurut gue masih bisa diimprove sebenarnya rambutnya ya. Dikasih, nggak dibikin dipotong rata gini, jadi jelek banget nih lehernya. Nah, bagian belakangnya gini, nah, jelek banget sumpah, nggak banget deh. Tapi mungkin ini buat ngejaga supaya dia bisa bikin pose terbang, karena bisa ke atas jauh banget sini. Karena Superman kan posenya terbang ya, jadi dia bisa bikin pose-pose terbang nanti. Ya, kira-kira itu untuk headscarf-nya. Untuk detail bodinya ya, kita lihat di sini. Gue suka banget bagian ini, logonya di sini. Di catnya warna agak metalik gitu ya, dan di sini juga pakai cat agak emas gitu ya, bukan kuning, jadi warnanya lebih elegan lagi. Terus bagian cape-nya, bagian badannya di sini pakai tekstur juga ya. Dan di sini body proporsi tangannya gede banget, bicepnya ya. Wow, keren banget.
Tapi sayang di sini kelihatan jelek karena ada ininya, artikulasi ball jointnya yang warnanya nggak sama. Ya ini kelemahannya McFarlane emang di sini. Kalau dibandingin sama Marvel Legend, gue lebih suka punya Marvel Legend sih ya, karena dia nggak kelihatan ada ball joint di sini. Detail-detail ininya, bagian diapernya ini cukup kencang. Tapi karena bagian diaper sini nanti artikulasinya agak terbatas ya dibanding sama figur-figur yang sebelumnya. Nanti saat bahas artikulasi akan gue kasih lihat lebih lanjut. Nah ini bagian sepatunya di sini. Balik lagi sini ada kayak ininya, ada kayak ball jointnya di sini. Bagian capnya juga ya secara material sih kayak lebih tebel ya dibanding capnya Batman. Tapi gue lebih suka capnya Batman karena dia punya kayak tekstur fabric gitu ya. Dan ini kayak kerasa karet banget gitu. Kalau capnya Batman itu kayak berasa fabric, jadi nggak kerasa bakal jadi getas gitu ya. Tapi nggak tahu juga ntar kalau misalnya udah lama baru ketahuan. Bagian belakangnya ini seperti ini. Di sini ada logo ininya, copyrightnya ya kayaknya. Tapi di sini dicat juga sampai ke belakang. Oke, untuk bodinya seperti itu, cukup bagus. Habis ini kita akan coba lihat artikulasinya. Oke guys, untuk artikulasinya tadi kepala pakai ball joint dan dia bisa range ke atasnya cukup jauh ya. Karena tadi dia ngorbanin rambutnya di sini ya, seperti ini kira-kira. Tapi cukuplah buat bikin pose-pose terbang. Ya, pose ikoniknya Superman. Nah, terus tangan bisa muter sampai belakang, bisa ke atas sini. Ada jendolannya di sini ya, seperti McFarlane Toys. Emang kurang bagus di sini nih. Terus bicep rotation seperti biasa. Ada ininya juga, ada apa namanya nih, butterfly joint dikit. Terus ada elbow bend lebih dari 90, double hinge, tangan bisa muter, bisa gerak-gerak juga pakai ball joint di sini. Dan pose tangannya satunya relax hand seperti ini, satunya mengepal ya, karena emang buat bikin pose terbang doang nih kayaknya nih. Gini ya. Oke, terus bagian torso pakai ball joint di sini, gerakannya seperti ini, bisa muter-muter. Bagian pinggang bisa muter-muter juga, dan dia pakai ball joint juga. Tapi range-nya tuh ke atas seperti ini, ke bawahnya nggak bisa terlalu ke bawah. Ab crunch-nya kurang oke. Tapi ke atas seperti ini bisa sangat bikin curve gini ya, keren juga. Tapi sayangnya di sini ada kayak apa nih ya, beda warna dikit sini nih, jadi agak mengganggu sih kalau gue bilang. Oke, terus kaki. Nah kaki dia nendangnya bisa sampai segini doang nih, dan cuman agak miring gitu jadinya karena kena sama diapernya sini. Nah ini kurang enak sih. Ke belakang malah nggak bisa sama sekali karena diapernya seperti ini. Jadi hanya seperti ini aja ke belakangnya. Terus lututnya 90 derajat seperti ini. Tapi bagian lututnya gue nggak suka banget, bentuknya kotak gini. Nggak tahu deh. Ya jadi aneh sih. Jadi aneh banget, nggak kayak figur si Batman atau The Flash gitu ya. Ini aneh banget sumpah bentuknya gini, karena kostumnya dia kan ketat ya, bukan kostum kayak ada plat armornya kayak di kostumnya Batman atau di The Flash ya. Tapi itu nitpick lah, masih kelihatan bagus sih sebenarnya. Terus kaki nggak ada rotasi paha, dia cuma ada gerak naik turun di sini dan ankle pivot. Nah ini posisi ankle pivotnya bener nih, jadi bisa jauh. Semua figur McFarlane seperti ini ya, bisa jauh seperti ini. Cuma ya itu harus diputar-putar dulu di sininya nih. Nah, kurang menyenangkan sih saat pose-pose ini nih. Oke, kira-kira itu untuk artikulasinya. Dan ini perbandingan skalanya dengan 3 figur sebelumnya. Superman emang kelihatan paling tinggi ya, karena sesuai dengan karakternya juga. Oke guys, Superman ini my least favorite sih dibanding 3 karakter sebelumnya. Ya sebenarnya my least favorite yang kedua ya. Yang pertama udah pasti si Aquaman, karena Aquaman gak gue beli. Cuman yang gak gue suka dari Superman ini, pertama artikulasinya tuh kurang banget. Artikulasinya gak seperti 3 figur sebelumnya. Tapi ya nggak tahu deh, mungkin wajar ya, karena Superman itu kan sebenarnya bukan karakter yang atletis ya, dan pose-posenya buat bikin pose-pose ikonik kayak dia lagi terbang atau super landing pose itu udah cukup banget. Tapi kalau kalian posein berdiri doang, itu menurut gua gestur tangannya jadi aneh banget, karena yang satu ngegenggam, yang satu relax hand. Jadi emang ini terbatas buat pose-pose tertentu doang ya. Terus yang agak nitpick ya headscarf-nya sih,
karena gue ngebandingin sama 3 figur sebelumnya yang haskapnya gue pikir udah mirip banget. Tapi ya untuk Superman ini gue rasa masih sangat kurang ya, tapi masih mending lah dibanding si Aquaman. Tapi mudah-mudahan kalau Aquaman nanti gue dapet diskonan atau dapat harga yang murah, gue bisa beli dan gue bisa review lagi, jadi gue bisa lihat dan nilai langsung nanti. Oke guys, segitu dulu review dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa buat subscribe ya, karena gue akan review lagi beberapa figur mainan dari koleksi gue yang lain. Thank you guys, see you on my next video. Bye bye.